Alhamdulillah wahdah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memuja dan memuji Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah, kepada al dan sahabat beliau sekalian, maka selanjutnya adalah ta'lim dan keikraman ulun tuan. Yang pertama sekali kepada Abu Imam Masjid selaku guru kita bersama, kepada Abu Abun, Abi, Walid, Walidi, para alim ulama, seluruh daripada guru-guru ulun tuan, kepada panitia masjid, remaja masjid, unsur daripada badan kesejahteraan masjid, dan yang sangat teristimewa sekali kepada seluruh hadirin yang berhadir di dalam rumah Allah yang sangat mulia rayanya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bahwasanya kehidupan getanya manusia mengenai ajal, rizki maupun lain-lainnya, apakah manusianya akan menjadi manusia yang bahagia pada hari kiamat, ataukah manusianya akan menjadi manusia yang sengsara pada hari akhirah. Maka mandum-mandum permasalahannya kalihna keputusan awal di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya terhadap si A akan menjadi calon penghuni syurga, nyo kalihna keputusan awal di dalam ilmu Allah Ta'ala. Begitu pula si B akan menjadi calon penghuni neraka, nyo pun kalihna ketetapan awal di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namun terhadap pemantel yang kalih ditetapkan oleh Allah, nyohana mesidro makhluk pun tupu. Namun di saat Allah Ta'ala menetapkan sesuatu kepada hambanya berdasarkan dengan takdir Allah, kadangkala Allah Ta'ala gantungkan takdir tersebut dengan perkara yang lain,
atau dengan amalan tertentu yang di dalam istilah ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang Allah gantungkan takdir tersebut dengan perkara yang lain atau dengan amalan tertentu. Umpamanya terhadap sipulan, Allah kalau ditakdirkan pada uropulan terjadi musibah, seandainya sipulannya hana di masa dekat. Tetapi apabila pada uro yang memang kali Allah takdirkan kepada sipulannya untuk terjadi musibah, nah di masa dekat, maka musibah tersebut hana jadi terjadi. Ini adalah di antara bentuk takdir Allah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua nanjih adalah takdir mubram, takdir yang bersifat kontan. Artinya bagaimana mantan yang memang kali Allah takdirkan, maka laginya pasti berlaku dan takdir tersebut hana negantung sapat. Adapun tentang sesuatu yang memang terjadi kepada kita manusia, apakah bak sesuatunya berlaku dengan takdir mubram ataupun dengan takdir mu'allaq, nyohana musidro pun tupu. Begitu pula apakah seorang manusia Allah kalau mentakdirkan kepada manusia tersebut menjadi manusia yang bahagia, ataukah manusia tersebut akan menjadi manusia yang celaka, manusia yang sengsara, nyopun hana musidra makhluk pun tupu. Namun walau kedih menang, dalam setiap apapun kejadian, apapun perkara, nyo kadangkala Allah neplumah tanda-tanda. Likulli amrin alamah, bagi setiap sesuatu itu ada tandanya. Begitu pula terhadap orang-orang yang sengsara, orang yang celaka, nyunat tanda-tanda. Sehingga dengan tanda tersebut seorang manusia akan bisa melakukan antisipasi di dalam kehidupannya dan bisa melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik pada saat manusia itu melihat arah kehidupannya kurang menguntungkan untuk akhirat. Maka karenanya salah seorang ulama Nusantara yang berdomisili di tanah Arab, Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam salah satu kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menulis satu hadis yang mengatakan tentang tanda-tanda orang yang celaka. Alamatus syaqawah arba'ah, tanda daripada celaka nyona macam. Di saat Rasulullah neken dalam hadisnya tanda celaka 4 macam, ini bukan berarti tanda orang yang celaka terbatas kepada 4 macam saja, tidak. Dalam hadisnya saga disebutkan 4 macam. Al-ikhbaru bil qalil la yumfil kathir. Di saat dikhabarkan dengan sesuatu yang sedikit, ini tidak menafikan perkara yang lain, perkara-perkara yang banyak. Dapat macam tanda celaka. Yang pertama adalah nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfudah. Dua terhadap dosa-dosa yang terdahulu. Nyo adalah menjadi salah satu daripada tabiat sifat gedenya manusia.
setelah manusia itu melakukan kesalahan dosa kepada Allah, yang pertama manusianya hendak ingat bahwa dia katanya balih mantap tak kubur dosa, atau ingat tetapi hendak tergerak hati katanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang model laginya, manusia yang tipe menang, lama kelamaan seiring dengan perjalanan waktu, seolah-olah kehidupan Bobnya selamanya aman-aman mantap, jauh daripada dosa. Wahya indallahil mahfudah, padahal dosa tersebut tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dosa-dosanya akan nampak, akan dipedih oleh Allah pada saat manusia mengalami peristiwa yang namanya sakratul maut. Maka pada saat sakratul maut, na padi-padi boh perkara yang dipedih oleh Allah kepada manusia tersebut. Yang pertama, pada saat sakratul maut, Allah akan nampak, nepedih ubena seluruh rekaman yang kalian katanya lakukan semenjak daripada umur balik katanya hingga pada hari nyawa katanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dek manduk inan yang hanapat kapagah nyangkan atas katanya. Kemudian yang kedua, pada sakratul maut pula Allah akan nampak wujud malaikat pencabut nyawa dengan wujud aslinya. Pula pada sakratul maut Allah akan nampak tempat yang akan gedanya tuju setelah nyawa gedanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau memang gedanya adalah merupakan orang yang sengsara, orang yang celaka, maka pada saat sakratul maut mantap, manusia tersebut akan merasakan dengan siksaan. Siksaan yang pakibat, siksaan dengan perasaan susah, perasaan gundah yang sangat luar biasa. Maka oleh karenanya, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap dosa-dosa yang memang kalian gedanya lakukan, nyanbetlah gedanya dua, karena dosa tersebut tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak pasti pada hari kiamat ubena daripada juzuk anggota tubuh gedanya yang memang mereka pernah melakukan dosa, mereka semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka yang mesti kita lakukan pada saat kita manusia yang berlumuran dengan dosa-dosa adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah merupakan orang yang negasi, dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatnya Allah neken dengan ta'ibin, innallaha yuhibbut ta'ibin, tapi neken dengan tawwabin. Putra teman tawwabinnya, tawwabin punya istilah orang kamu di daerah yang neken dengan amsilah mubalaghah. Putra amsilah mubalaghahnya satu kalimat yang menunjuki makna banyak. Kibat makna tawabin, orang yang bertaubat. Artinya setelah manusia itu terlanjur melakukan satu kesalahan dosa kepada Allah, manusia yang langsung timbul penyesalan yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, manusia itu akan timbul jasa,
azam, tekad yang sangat kuat bahwa dia itu tidak akan pernah mengulangi dengan dosa-dosa yang sama. Kemudian ternyata dalam proses perjalanan kehidupannya, manusia yang terlanjurlah melakukan dengan kesalahan dan dosa kepada Allah, maka bertobat kembali dan bertobat kembali. Ini adalah orang yang digasih oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan setelah kita manusia ubud dosa kesalahan kepada Allah Ta'ala adalah sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringkan olehmu, berikut olehmu terhadap keburukan dosa-dosa kepada Allah al-hasanah dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan, tamhuha, mudah-mudahan ketaatan dan kebaikan tersebut akan menutupi segala kejelekan dosa yang kita kubur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang mesti kita lakukan pada saat kita manusia yang berlumuran dengan dosa-dosa. Apalagi pada saat jino danyo berada dalam satu bulan yang lebih, bulan yang kelebihannya bagaikan kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala sairil anbiya wal rasul, lagi kelebihan daripada Nabi kita Muhammad dengan segala nabi-nabi dan rasul-rasul, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang menyatakan oleh para ulama yatasya'abu fihi khairun kathir, mencabung-cabung dalam bulannya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Maka oleh karenanya dalam bulan Sya'bannya kita perbaiki hubungan kita dengan manusia, kita iringi dengan sangat banyak kebaikan-kebaikan dengan bersedekah, dengan melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain. Karena oleh Rasulullah sendiri setiap kedatangan daripada lewat bulan, mulai daripada bulan Rajab yang kelewat, Rasulullah secara khusus mendoakan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan kamu, berkati kamu di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan dengan keberkahan daripada dua bulan tersebut begitu sampai oleh Allah Ta'ala kita mandum di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang dicintai, yang dirindukan oleh seluruh umat-umat muslim, umat-umat yang beriman dengan iman yang sejati. Maka dalam bulan Sya'bannya, mari kita membersihkan diri kita, baik itu yang berkenaan dengan hubungan kita dengan manusia, nah kesalahan kita dengan sesama manusia, mari kita perbaiki. Karena di dalam bulan Ramadan kita akan fokus memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan yang adalah akan menjadi modal bagi kita untuk meraih hasanah, untuk meraih sa'adah, baik itu di dunia maupun di akhirat nantinya. InsyaAllah yang akan menjadi modal bagi kita untuk menempati surga yang tinggi bersama para anbiya, para syuhada, para sulaha. Amin ya rabbal alamin. Tuan rasanya mantap sebagai nasihat singkat pada uro yang sangat mulia rayanya, lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع